Halo pendengar setia podcast Kentongan. Sebagai bangsa yang religius, kadang-kadang kita tuh suka lupa kalau sila pertama nggak bisa berdiri sendiri. Sehingga kehidupan umat manusia di Indonesia harusnya berpihak pada kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila-sila lainnya. Esther Jusuf, pengamat patologi sosial, akan mengupasnya lebih lanjut di podcast Kentongan episode 17 ini. Selamat mendengarkan. Saya tuh sering dapat curhatan dari kenalan atau juga pemimpin umat. Salah satunya bicara begini, sila pertama itu nggak berlaku di Indonesia. Dia tersenyum, ekspresinya itu tenang ya, nggak ada kemarahan. Saya sih tetap berharap umat bisa tenang, bisa ibadah, nggak diganggu. Itu katanya lagi. Dari ekspresi wajahnya, saya nggak melihat bahwa dia tuh sungguh-sungguh berharap ya. Ekspresi lain tuh dari kawan saya. Ekspresinya itu berang ya, pahit. Hukum juga nggak takut kalau urusan agama. Gitu katanya, nahan emosi. Ya nggak heran. Jadi beberapa tahun lalu, tempatnya beribadah di GKI Yasmin, di kota Bogor ya, itu diusik oleh massa. Jadi massa yang intoleran nggak setuju dengan keberadaan gereja itu. Ya, alasannya beragam ya. Walau semua jalur hukum telah ditempuh dan juga dimenangkan, tapi sampai saat ini kasusnya itu masih terkatung-katung. Jadi jemaat GKI Yasmin tetap nggak bisa menggunakan gedung gereja yang sudah mereka dirikan bertahun-tahun lalu. Ada lagi, ini kawan saya ya sudah puluhan tahun sebetulnya berkawan. Saya cukup kaget, jadi dia tuh langsung curiga ketika saya ajak berbincang ya lewat WhatsApp itu. Jadi saya tanya pendapat dia tentang sila pertama. Chatting pertanyaan saya itu hanya dia baca, tapi nggak dibales loh. Padahal kan saya cuma tanya. Tadinya saya kira kawan saya ini orang yang terbuka ya, karena ya sudah kenal lama, lalu di grup WhatsApp itu dia sering kali komentar tentang macam-macam masalah sosial, sering kirim stiker gitu. Tapi sikap yang seperti ini sih sudah nggak terasa aneh buat saya. Saya biasa menjumpai ada dua macam sikap ya kalau membahas tentang sila pertama. Jadi sikap yang pertama itu biasanya menolak untuk membahas detail. Menolak itu biasanya juga nada bicaranya itu nada nggak mau dibantah, gaya menutup diskusi lah. Biasa deh pakai kata ini nih, katanya pokoknya nih atau intinya ya. Ya sikap itu nggak salah juga sih. Urusan iman ini kan memang urusan pribadi seseorang dengan Tuhan ya, dengan pribadi yang dia percayai. Jadi sepanjang masalah iman itu adalah sikap batin seseorang, itu adalah urusan pribadi. Seharusnya tak ada orang yang boleh ikut campur. Namun jika urusan iman ini terkait dengan orang lain, dengan masyarakat, atau dengan bangsa ini, itu bukan lagi urusan pribadi. Itu sudah terkait dengan hukum negara, konstitusi, dan juga Pancasila. Jadi semua hal, mulai dari penerapan dan penyebaran ajaran agama atau kepercayaan, hal-hal administratif, persinggungan dengan hukum nasional ataupun ajaran agama atau kepercayaan lainnya, itu semua terkait dengan Pancasila, dengan sila pertama dan sila-sila lainnya, terkait dengan orang lain, dengan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalahnya yang terkait dengan sila pertama ini banyak sekali. Jadi bukan soal murni soal agama atau kepercayaan ya. Lebih banyak masalah yang muncul itu mix. Jadi tercampur aduk dengan masalah ekonomi, masalah hukum, masalah sosial, masalah politik, juga masalah pribadi, masalah pride lah, masalah gengsi seseorang gitu. Saya pernah bincang-bincang dengan seorang pemimpin umat. Dia itu mengeluh. Jadi soal inilah perizinan rumah ibadahnya itu nggak kunjung beres. Ya bicara ngalor ngidul. Kesan saya nih, sang pemimpin umat ini agak kuper sebetulnya. Kurang pergaulan dengan lingkungannya. Dia sih bilang bahwa dia berelasi dengan masyarakat sekitar itu sering ya. Tapi relasinya dengan masyarakat itu
saya lihat sebatas formalitas. Betul bahwa dia kenal tokoh-tokoh sekitar, dan secara berkala mengirim bantuan ini itu. Waktu-waktu tertentu hadir lah dalam acara-acara di masyarakat. Tapi kalau menurut saya nih, kehadirannya di masyarakat di sekitar rumah ibadahnya itu rasanya nggak berakar ya. Dia bilang begini, kami rutin nyumbang. Saya lalu jadi mendengarkan. Dia panjang lebar, cerita detail, sederetan kegiatan karitatif yang sudah dilakukan. Nyumbang ini, nyumbang itu, bantuan ini, bantuan itu. Ya itu baik. Gitu. Jadi dia dan umatnya ini sepertinya dikenal oleh pihak yang lain itu hanya karena donasi-donasi yang dilakukan ya, dan kehadiran pada saat misalnya bencana. Dia maupun sebagian besar umatnya ini tidak terlibat dalam kegiatan masyarakat di sekitar. Dalam kehidupan masyarakat di sekitar wilayahnya itu saya nggak melihat ya. Ya nggak heran, penerimaan masyarakat sekitar pun ya sebatas di permukaan. Mungkin juga hanya basa-basi. Saya lalu saran nih, saya bilang gini, coba deh mulai terlibat pada kehidupan buruh-buruh pabrik di sekitar. Saya tahu banyak buruh yang hidupnya sangat terbatas di dekat tempat ini ya, tempat ibadah yang sedang mau dia bangun itu. Pendidikan anak-anak buruh kurang, akses pada informasi itu juga sangat terbatas. Sebetulnya wilayahnya nggak jauh dari kota, tapi untuk buruh, untuk orang yang terbatas secara ekonomi, untuk bisa beli buku, bisa beli koran, atau mengakses informasi, ini sepertinya jauh ya. Saran saya kemudian dianggap seperti bukan wilayah kerja dia. Kami ingin menginformasikan, apabila kamu juga suka dengan podcast Kentongan ini, jangan lupa subscribe untuk mendapat notifikasi di setiap episode terbaru. Jadi wilayah kerjanya adalah urusan iman, urusan agama saja, urusan umatnya saja. Jadi nggak ada kaitannya dengan ya problem UMR atau dengan urusan rentenir yang mengikat hidup buruh, atau soal pendidikan para buruh, soal cara berpikir buruh, itu semua bukan wilayah dia itu. Ya nggak heran lah kalau semua bukan wilayahnya, ya, masyarakat jadi jauh dari dia ya. Dia terasing dari lingkungannya, sebaliknya juga sama. Masyarakat nggak mengenal. Ya memang benar sih, urusan iman itu urusan pribadi. Namun urusan pribadi ini, yang namanya iman ini seharusnya tak lepas dari kehidupan real di masyarakat. Hidupnya kan di dunia ya. Kehidupan iman umat di Indonesia itu seharusnya berpijak pada kemanusiaan yang adil dan beradab, pada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini kan jelas sesuatu yang menyatu. Jadi ketidakpedulian pada masyarakat sekitar, ketidakpedulian pada masalah-masalah yang ada di bangsa kita, ini bukan urusan pribadi sebetulnya. Sikap itu kan sangat bertentangan dengan falsafah yang mendasari semua aturan dan kebijakan hukum di negara kita. Memang benar bahwa konstitusi negara Indonesia menegaskan tentang perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Ini mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jelas itu adalah hak dan adalah kewajiban untuk negara melindungi. Namun penerapan hukum selalu berdialektika dengan keadaan di masyarakat. Negara kita itu negara hukum. Tapi kita mesti ingat juga bahwa penegakan hukum itu tak lepas dari wawasan kebangsaan, di mana kepentingan bangsa berada di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini penting. Ini jadi pijakan berpikir untuk tidak hanya berteriak soal hukum dan keadilan, tapi juga lihatlah pada masyarakat, lihatlah pada kewajibanmu berada di bangsa ini. Lihatlah bangsa ini seutuhnya, lengkap dengan segala masalah dalam kebinekaannya. Kebinekaan kita, keberagaman kita itu syarat dengan masalah ekonomi, masalah sosial budaya, keamanan, dan juga masalah politik yang sangat rumit. Sederhananya begini misalnya. Ini misalnya ya, jika ada 6.000 orang di satu desa, mereka tuh masih punya pikiran dan sikap yang sangat tertutup
pada perbedaan agama atau kepercayaan, pada budaya, pada orang-orang asing. Jadi kalau dalam situasi masyarakat yang begitu, lalu ada kelompok yang memaksakan diri secara frontal di wilayah itu, di wilayah publik, membangun gedung ibadah, ini bukan tindakan yang strategis dari sisi kebangsaan. Betul sekali bahwa beribadah menurut agama dan kepercayaan itu hak konstitusional bahkan. Namun dialektika dengan keadaan masyarakat itu sangat penting. Dalam kasus ini bukan hanya masalah hukum yang dihadapi, namun juga masalah pendidikan, masalah kultur masyarakat. Dialog itu penting sekali dalam keadaan semacam ini. Berdialektika, dialog dengan masyarakat, supaya nggak ada lagi saling curiga, dan juga proses penerimaan bisa terjadi. Bukan, yaitu ujuk-ujuk ada di situ, dan kemudian memaksakan ini adalah hak. Perbedaan itu kerap dianggap menakutkan. Apalagi memang ada banyak kasus yang sudah terjadi dan juga membawa korban ya, termasuk korban jiwa. Masalah perpindahan agama misalnya. Berpindah agama atau kepercayaan itu hak setiap warga negara Indonesia yang sudah dewasa. Namun hal ini belum jadi kesadaran semua orang. Bahkan belum diterima secara sosial oleh sebagian komunitas. Negara bisa menengahi, bisa melindungi orang yang berpindah agama. Itu malah kewajiban negara ya, bukan hanya negara bisa, tapi itu kewajiban negara. Tapi yang kita mesti paham bahwa aparat negara itu kan tidak terus-menerus memperhatikan seseorang, memprioritaskan waktu, tenaga 24 jam ya untuk satu orang ini yang berpindah agama. Negara juga nggak bisa seketika mengubah perasaan komunitas untuk menerima orang yang berpindah agama. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Dan yang berproses ini kan bukan negara, tetapi yang bersangkutan sendiri dengan komunitasnya. Ada tokoh yang penting yang bicara soal Pancasila ya, TB Simatupang. TB Simatupang pernah bicara begini, bahwa Pancasila itu payung yang cukup lebar untuk semua. Tak ada yang keberatan dengan Pancasila. Semua pihak dapat menerima Pancasila. Penerimaan terhadap Pancasila hadir pada banyak situasi konflik dan juga konflik yang tajam dan frontal ya. Pendekatan yang dulu kerap dipakai para pendiri bangsa adalah pendekatan bukan ini bukan itu. Maksud pendekatan bukan ini bukan itu adalah nggak satu pun pendapat yang diterima atau ditolak sepenuhnya. Jadi kebijaksanaan yang dipakai adalah pendekatan cocok namanya. Maksudnya pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, yang nggak melukai rasa siapapun, tidak mengganggu kesatuan atau keseimbangan atau keserasian. Pendekatan semacam ini, cara berpikir semacam ini, jadi sulit diterima oleh sebagian kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang paham hukum, yang paham tentang hak dan kewajiban ya. Kenapa? Karena mereka, menurut saya, itu lama terasing dari Pancasila, dari cara berpikir tentang wawasan Nusantara, tentang wawasan kebangsaan, hanya melihat hukum sebagai hukum saja, padahal hukum harus mengabdi pada kepentingan bangsa. Mereka tidak memahami masalah dari sudut kebangsaan. Jadi penyelesaian masalah dari sudut kebangsaan, dari sudut Pancasila, itu artinya sebuah masalah bukan sekedar dilihat dari apa itu hak dan kewajiban, bukan dari apa yang objektif benar dan baik. Penyelesaian masalah berdasar Pancasila adalah kontekstual, situasional, subjektif dan tepat. Kepentingan bangsa yang harus diutamakan di atas semua kepentingan yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kentongan ini. Jangan lupa bagikan episode ini kepada mereka yang kamu anggap suka dengan topik-topik kebangsaan dan peran warga seperti ini. Pastikan sudah subscribe channel ini supaya kamu bisa terima notifikasi setiap episode terbarunya. Sampai jumpa!